Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di acara pertemuan pengurus dan anggota DPC Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal tahun 2025. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju terang benderang seperti saat ini. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan penghormatan kepada yang terhormat Pengurus DPW Serikandi Pemuda Pancasila Jawa Tengah, Ibu Hajah Umi Nur Saadah dan Ibu Susilowati. Yang terhormat Ketua DPC Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal, Ibu Hajah Yuneti Utami Eskom MN. Yang terhormat Wakil Ketua DPC Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal, Ibu Hajah Neneng Maudatul Hasanah SH. Yang kami hormati narasumber kita, Ibu Dr. Sri Primawati Indraswari SP KK MM MH, dan seluruh pengurus anggota DPC Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal yang berbahagia. Dengan rasa syukur dan semangat kebersamaan, mari kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Mari kita petikkan salam perjuangan. Merdeka! Merdeka! Pancasila Abadi! Pancasila Abadi! Pancasila Abadi! Selanjutnya kita bacakan susunan acara pertemuan pengurus anggota DPC Serikandi Pemuda Pancasila tahun 2025. Acara pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Pancasila dan Himne Pemuda Pancasila yang akan dipimpin oleh petugas. Dimohon kepada hadirin untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mars Pemuda Pancasila. 1, 2, 3. Pemuda Pancasila,
Pemuda Indonesia, pengaman Pancasila, pembela ideologi negara. Pemuda Pancasila, pengabdi nusa dan bangsa. Ikrar kita bersama, setia pada Sumpah Pemuda. Sekali layar terkembang, surut kita berkata abadi. Itu tekad kami, hidup berani mati. Pancasila abadi, Pancasila abadi. Itu tekad kami, hidup berani mati. Pancasila abadi, sekali layar terkembang. Itu tekad kami, hidup berani mati. Pancasila abadi, Pancasila abadi. Kami putra putri Indonesia, pemuda Pancasila. Kami bercita-cita membangun negara dan korupsi, yang menggambar pembangunan negara kita ini. Berkorban dalam dada, Soekarno yang tercinta. Pembacaan Pancasila dan Ikrar Pemuda Pancasila. Pancasila, Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Pemuda Pancasila. Ikrar Pemuda Pancasila. Kami pemuda Pancasila berikrar Kami pemuda Pancasila berikrar bertanah air satu tanah air Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, berideologi satu ideologi Pancasila, berideologi satu ideologi Pancasila. Satu akan disampaikan oleh Sekretaris DPC Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal, Ibu Murdiatul. Kepada beliau kami persilakan. Diwakilkan sama Pak Rofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara
kegiatan DPC Sekitargi Pemuda Pancasila Kota Tegal bulan Desember 2024. 1. Jumat 6 Desember 2024 mengikuti seminar kapasiti building bersama Dispor Rapa Bidang Kepemudaan bertempat di Hotel Horizon Kuningan yang diwakili dengan 2 orang. 21 Desember 2024 Outbound bersama seluruh OKP bersama Dispor Rapa Bidang Kepemudaan bertempat di Woodland Kuningan diwakili 2 orang. 3 Minggu 8 Desember 2024 pertemuan rutin tim peduli P3A bertempat di Hikmat Sauna yang diikuti oleh peserta 20 orang. 4 Senin 9 Desember 2024 Musyawarah Daerah DOW Kota Tegal 2024 bertempat kantor DOW Kota Tegal diwakili 1 orang. 5 Minggu 22 Desember 2024 Musyawarah Daerah KNPI bertempat di Hotel Premier Kota Tegal peserta 3 orang. 6 Minggu 22 Desember 2024 kegiatan Hari Ibu bersama DOW Kota Tegal bertempat di Gedung Adipura Kota Tegal diikuti 2 peserta. Demikian kegiatan DPC Sekitargi Pemuda Pancasila Kota Tegal selama bulan Desember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Novi yang sudah membacakan laporan. Pembacaan laporan keuangan akan disampaikan oleh Bendahara DPC Sekitargi Pemuda Pancasila Kota Tegal Ibu Fatimah. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya bacakan laporan keuangan bulan Desember tahun 2024. Untuk saldo bulan November 2024 Rp550.000. Kemudian terima uang kas bulan Desember 2024 Rp280.000, jumlah Rp830. Kemudian dikeluarkan untuk anjang sana buat Mbak Umi Asih Rp100.000, Ibu Mbak Sek Ibu Murdiatul Rp100.000. Kemudian anjang sana ke Mbak Inapor Rp100.000, jumlah Rp300.000. Masukan bulan Desember Rp830, dikeluarkan Rp300.000. Saldo bulan Desember Rp530. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Sekali layar terkembang, surut kita berpangkat. Matur nuwun. Waktu saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Terima kasih atas pembacaan laporan keuangan. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan pertama akan dibawakan oleh Ketua DPC Sekitargi Pemuda Pancasila Kota Tegal, Ibu Aceh Genetik Utami Eskom SM. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Robbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ibu Pengurus DPW Serikandi Pemuda Pancasila Jawa Tengah, Ibu Hajah Umi Nur Saada. Yang saya hormati Ibu narasumber dan juga sebagai pembina dari Serikandi Pemuda Pancasila, Ibu Dr. Sri Prima Indraswari SP, KK, MM, MH, dan lain-lain. Keren banget ya Bu, kita aplaus kepada Ibu Dokter. Ini titelnya banyak sekali, mau ke profesor Ibu. Masya Allah. Yang saya hormati dan saya cintai Ibu Hajah Neneng MK Eza. Beliau adalah owner dan Ibu Wakak dari Serikandi Pemuda Pancasila yang pada hari ini beliau sedang menunaikan tugasnya sebagai kompetensi di bidang lawyer, dan alhamdulillah beliau lulus dengan nilai yang sangat bagus. Kita aplaus untuk beliau. Dan yang saya hormati dan saya cintai semua pengurus dan anggota dari MPC Kota Tegal. Kepada ibu-ibu dari MPC, terima kasih kehadirannya, serta kepada pengurus dan anggota Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal, terima kasih untuk kedatangannya. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada hari ini Bu Dokter akan memberikan materi tentang ketahanan pangan untuk kita semua. Ya Ibu ya. Terima kasih Ibu. Di sini zero Bu. Ibu udah keren banget. Ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kehadiran ibu-ibu semua di kegiatan pertemuan pengurus dan anggota pada bulan Januari. Kita bisa bertemu kembali 1 tahun berikutnya ya Bu, dari 2024 sampai sekarang 2025 kita dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Untuk acara pada hari ini berarti kita ada materi yang bisa dibawa pulang mengenai ketahanan pangan. Nanti di bulan Februari adalah Hari Pers Nasional. Kita memanggil dari semua wartawan dan penulis. Jadi insya Allah PR kita akan membuat buku apa ya namanya ya, biografi diri kita. Nanti insya Allah kalau ada bantuan dana, kita bukukan buku tersebut, bagaimana biografi tersebut, kita siapa bapak kita, ibu kita, anak kita, menjadi apa anak-anak kita, mengapa kalian bisa terjun di kegiatan Serikandi yang tidak ada uangnya. Intinya kita ingin bermanfaat untuk masyarakat Kota Tegal. Dengan adanya kegiatan-kegiatan Serikandi yang bermanfaat, kita dari pertemuan ini bisa ditularkan ke RT, ke PKK atau ke saudara-saudara kita. Jadi hasil materi semua yang kita dapat setiap bulan kita bisa untuk dibawa pulang, dan kita bisa untuk kegiatan kita ketika ada pertemuan-pertemuan keluarga, pertemuan PKK ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu keren ya. Dan untuk bulan Maret kita sudah ada berkegiatan juga, kita bisa buka bersama nanti di sini acaranya, dan ada pengisian juga dari LPPA. Nanti kita bisa berkolaborasi juga, atau kita intinya nanti bisa dengan bermitra jejaring dengan siapapun. Intinya kita
kita bisa berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu aja sambutan dari saya. Sekali lagi tadi keuangan yang ibu-ibu minta 10.000 itu untuk kita juga ya Bu. Tadi alhamdulillah kemarin 2000 Desember dapat 280, kita keluarkan langsung Bu karena ada yang pada sakit. Semoga di Januari tidak ada yang sakit. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terus nanti kegiatan hari ini kita yang ada sempat waktu nanti main ke Balinapon. Dia kan butuh teman ya Bu untuk curhat. Terus satu lagi kita bisa ke Mbak Musrifah di mana suaminya beliau sedang sakit dan posisinya sudah di rumah. Nanti kita bisa mengiur berapapun seikhlasnya. Nanti kita bareng-bareng ke sana. Karena apa? Kita butuh mereka yang lagi sakit butuh kita berteman. Minimal kita sodakoh 5.000 atau 10.000, tapi kelak kita diparingi sehat Bu. Sehat itu sangat mahal ya. Monggo nanti yang ada kesempatan waktu atau dengan hartanya, dengan tenaganya kita sowan bareng-bareng ke Mbak Ina dan ke Mbak Musrifah. Mungkin itu aja sambutan dari saya. Sebelum saya akhiri, kita petikan pemuda Pancasila. Merdeka! Merdeka! Pancasila! 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 Sekali layar berkembang, surut kita berpantang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kita pada acara ini penyampaian materi oleh narasumber kita Ibu Dr. Sri Primawati Indrasmani SPKKMMMH dengan tema ketahanan pangan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan topik kemerdekaan. Merdeka! Merdeka! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Sekali layar berkembang, Surut kita berpantang. terima kasih. Yang saya hormati ibu-ibu dari DPW Serikandi Pemuda Pancasila, Bu Umi Sauda, yang saya hormati. Yang saya hormati dari MPC Menyambut Jalan Pancasila. MPC Pemuda Pancasila. Ya, selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Ketua DPC Serikandi Pemuda Pancasila beserta pengurus dan anggota. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya atas undangannya. Tapi saya juga di sini pembina ya. Bersama dengan siapa Bu? Bu Ami ya. Itu buat nanti beralangan. Terima kasih atas undangannya. Mari kita awali dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat karunia-Nya. Kita di sore hari ini diberi kesehatan, keselamatan, kesempatan sehingga bisa bersilaturahmi ya, dan ada sehat walafiat ya. Sebetulnya ini cerita waktu sekretaris ya di Bantul itu hubungi saya mau ngisi nggak di DPC Serikandi Pemuda Pancasila. Saya sampaikan ya cuma waktunya kapan, mintanya hari ini Bu yang semuanya bisa. Ya sudah, akhirnya tadi saya pulang dari Bandung, saya sempatkan waktu untuk mengisi kegiatan ini. Saya waktu itu menawarkan mau tentang kulit atau tentang keamanan pangan gitu.
kurang ada kepul. Sama sangat lah, tapi ketahanan pangan ya sudah, ketahanan pangan juga sangat penting ya, karena negara kita juga membutuhkan pengetahuan tentang ketahanan pangan, di mana DPP Sri Kandi Pemuda Pancasila ini sebagai salah satu organisasi perempuan yang bergerak di bidang sosial, yang bermitra dengan pemerintah untuk apa? Untuk berkontribusi dalam pembangunan di nasional ini ya. Salah satunya adalah di ketahanan pangan. Mungkin ibu-ibu ada yang sudah tahu ya ketahanan pangan itu apa? Belum. Ya. Sebenarnya ketahanan pangan itu sebuah konsep yang sangat penting ya. Baik itu di global maupun di nasional, terutama bagi negara-negara yang populasinya sangat padat seperti di Indonesia ini ya. Ini kaitannya adalah dengan ketersediaan pangan yang ada di negara kita ya. Jadi kondisi di mana semua orang kapan saja, di mana saja ya, memiliki akses yang cukup terhadap makanan yang aman untuk dikonsumsi ya, yang bergizi dan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ya. Jadi itu ketahanan pangan. Prinsipnya adalah ada akses, kita bisa mengakses, mudah untuk mendapatkan pangan ya. Selama ini kan ada beberapa pangan yang kita impor ya, impor seperti misalnya beras, kita masih impor dari negara lain ya. Lalu apa ya, banyak lah buah-buahan juga masih banyak yang impor dari negara lain. Kenapa hal itu terjadi? Yaitu karena kita belum siap untuk menyediakan pangan yang ya. Sebetulnya ada 4 pilar ya, 4 pilar dalam ketahanan pangan ya. Yang pertama adalah ketersediaan ya. Yang pertama adalah ketersediaan, yang kedua adalah akses, yang ketiga adalah pemanfaatan, yang keempat adalah stabilitas ya. Nah sekarang kita bicara ketersediaan ya. Ketersediaan itu maksudnya apa? Jadi produksi pangan itu berlimpah, distribusinya juga mudah. Jadi distribusinya sampai kepada masyarakat yang contohnya adalah masyarakat yang miskin ya, itu bisa ya, sampai ke sana. Jadi ketersediaan pangannya ada ya. Jangan sampai nanti harga naik, barangnya nggak ada, seperti zaman COVID waktu itu ya. Waktu itu kan waktu zaman pandemi kita mau, tapi bukan pangan ya, jadi alkes lah. Alkes itu semuanya impor ya. Harganya mahal dan barangnya nggak ada. Nah, sehingga apa yang terjadi? Nah, kita berarti harus bisa memproduksi sendiri. Nah, itu ketahanannya disebut ya. Kita harus bisa memproduksi sendiri, bisa mendistribusikan, bisa cukup ya. Produksinya juga harus yang baik, maksudnya makanannya bergizi, aman untuk dikonsumsi ya. Jadi ketersediaan ini adalah mencakup sumber pangan yang memenuhi kebutuhan dalam manusia, itu satu ketersediaan. Jadi prinsipnya satu ketersediaan. Yang kedua adalah akses. Nah, akses ini berarti semua orang mampu membeli ya, termasuk yang miskin. Ini ada hubungannya sama status ekonomi, status sosial ya. Makanya ada bansos ya. Ibu pernah terlibat nggak dalam bansos ya, di bansos ya, ada bansos. Nah itu ada BNPB, ada dan sebagainya. Itu maksudnya apa? Apalagi pada saat pandemi banyak sekali bansosnya supaya mereka bisa membeli ya, membeli. Jadi tidak, jadi akses itu maksudnya itu. Jadi semuanya mampu membeli, semuanya mampu mendapatkan. Jadi yang pertama
sejak atau apa ya, itu ditemukan tidak menjamin itu di pasar atau di mall, swalayan, itu ditemukan makanan-makanan yang tidak aman untuk dikonsumsi. Contohnya adalah makanan-makanan yang mengandung bahan-bahan pengawet, bahan-bahan pengawet. Jadi contohnya misalnya nih, ikan asin, ya, mie, tahu, itu yang sering ya, kolang kaling, itu biasanya dicampur oleh bahan-bahan tertentu, formalin lah ya, itu supaya apa? Supaya awet. Nah itu yang tidak boleh, makanya sering ada juga ya ke pasar-pasar, ke swalayan, menjelang biasa itu menjelang hari raya ya. Selain itu, apakah makanan-makanan tersebut mengandung bahan-bahan berbahaya atau tidak ya, jadi pemerintah harus bisa makanan, menjamin bahwa makanan yang tersedia ini aman untuk dikonsumsi ya, aman untuk dikonsumsi. Selain itu juga kadang-kadang yang dijual itu sudah ada lewat luarsa ya, atau misalnya tidak terdaftar, belum terdaftar di BPOM atau belum terregister ya. Nah itu yang harus kita berikan edukasi pada masyarakat. Makanya ibu di sini sebagai pengurus dan anggota DPC Bidang Pemuda Pancasila bisa nanti meneruskan untuk mengedukasi masyarakat kalau beli makanan di barang itu harus teliti ya, harus teliti. Kalau di pasar itu makanan basah, contohnya ikan, tahu, itu kalau di lubung lalat itu justru sehat ya, karena tidak mengandung pengawet. Biasanya formalin itu menyebabkan pedas ya di mata itu sudah saya waktu kuliah dulu, waktu kedokteran dulu kan pakainya mayat ya, kalau anatomi, kalau sekarang kan pakainya masukin. Kalau zaman dulu saya pakainya mayat itu dikasih formalin supaya awet ya. Jadi kalau dikasih anatomi ini pedas karena formalinnya itu di mata pedas sekali. Nah pada makanan-makanan yang apa di lalat mengerubuti, nah itu malah sehat ya. Coba ibu-ibu kadang suatu saat pergi ke pasar, misalnya pasar gede atau mana lah, di sana masih ditemukan bu makanan-makanan yang mengandung formalin, dan mereka biasanya pedagang kecil ya. Biasanya kita kalau turun ke lapangan itu tidak serta-merta dipidana atau apa, tidak, tetapi pembinaan. Nah ini tugas kita untuk membina, mbak nanti kalau ini belinya ini di mana ya, pulaannya di mana, oh di Brebes ya, nanti jangan pulaan lagi di sana karena setelah diperiksa mengandung formalin ya, itu tidak baik karena formalin bisa menyebabkan apa, kanker ya, salah satunya adalah bisa memicu kanker ya, gitu ya. Jadi formalin, kemudian borak itu apa ya, kalau orang sini bilangnya leng ya, leng biasanya ada di kerupuk ya, kemudian di bakso. Kalau terlalu keras ya itu biasanya ada lemnya. Makanya kalau apa namanya edukasi ke penjual makanan harus yang fresh. Tapi yang namanya penjual kan kadang-kadang banyak untung. Kalau yang nggak laku besoknya bisa dijual lagi. Bagaimana caranya? Ya itu kasih pengawet macam-macam ya. Kemudian ada lagi bahan pewarna tekstil dimasukkan ke dalam makanan. Nah itu juga sangat berbahaya ya. Gitu. Jadi tadi 4 pilar ya, ketersediaan, akses, pemanfaatan. Jadi pemanfaatan itu harus yang aman ya, yang aman dan layak untuk dikonsumsi ya, kualitasnya baik. Dan juga aspek gizi dan cara pengolahannya juga harus betul. Jadi beli makanannya harus betul, harus yang segar, yang baik. Pengolahnya, cara mengolahnya juga harus baik, cara memasaknya harus baik. Kemudian cara menyajikannya harus cantik juga ya, supaya selera makannya nambah, jadi nambah. Kalau bisa memicu untuk ingin makan ya itu. Nah itu nanti ada sendiri nih tata boga atau apalah tadi ya. Nah yang keempat adalah stabilitas. Ini stabilitas ini kemampuan sistem pangan untuk bertahan dari guncangan-guncangan ya. Di Kota Tegal ini kadang-kadang Kota Tegal kan bukan produsen beras ya, bukan produsen beras, jadi
beras itu biasanya dari mana? Kalau dari Kota Tegal yang produsen berasnya dari mana? Biasanya Bumi Ayu ya, Bumi Ayu. Sehingga Kota Tegal ini tergantung dari transportasi lah gampangannya dari Bumi Ayu ke Kota Tegal ya, sehingga kadang-kadang harganya juga tinggi kalau pas di sana kosong seperti itu ya. Nah itu juga harus ada kerjasama. Kemudian bawang itu yang sering itu cabai merah, bawang, beras itu juga kadang-kadang ya. Terus apalagi kadang yang bisa menyebabkan inflasi harganya mahal kalau hari raya itu apa? Ya kadang-kadang ya telur ini enggak ya. Nah itu harus dia itu penyebabnya apa? Ya, jadi tampilan ya dulu, jadi ketersediaan, kemudian akses, pemanfaatan, dan juga stabilitas. Jadi biasanya harga yang naik akan mempengaruhi inflasi, ya. Nah, Kota Tegal termasuknya Batuta, bisa mengendalikan inflasinya lebih baik, ya. Nah, sekarang bagaimana situasi ketahanan pangan di Indonesia? Kira-kira ibu-ibu ada nggak yang bisa menganalisa kalau di Indonesia terus ketahanan pangannya bagaimana? Yang pertama adalah bagaimana dengan lahan-lahan pangan kita untuk saat ini? Sudah beralih ya? Jadi bangunan ya? Jadi bangunan, jadi itu adalah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Jadi yang pertama keterbatasan lahan. Jadi di Indonesia ini sekarang lahan-lahan yang untuk pangan itu sudah sangat terbatas karena beralih fungsi. Yang tadinya sawah jadi perumahan, yang tadinya kebun apa menjadi perumahan, jadi gedung apa ya. Coba aja di Kota Tegal, tinggal berapa itu? Masih ada nggak sawahnya? Masih ya, cuman tinggal berapa ya. Nah itu jadi ada pengurangan lahan pertaniannya berkurang ya. Kemudian yang kedua distribusinya tergantung dari alat transportasi dan aksesnya. Kalau di Kota Tegal tidak ada masalah karena aksesnya mudah ya. Kota Tegal itu termasuk kemana-mana gampang, aksesnya gampang. Tetapi kalau di daerah-daerah yang terpencil ya, gak usah yang terpencil lah, di Pulau Jawa saja. Saya tuh pernah dinas di Cilacap, di Kabupaten Cilacap itu ada desa yang masih sulit untuk diakses ya, diakses oleh motor aja susah. Jadi saya kalau mau tolong persalinan ke sana dulu zaman tahun 89 kan saya juga di sana, itu kalau mau tolong persalinan itu pakai motor aja nggak bisa, jadi harus jalan pakainya sepatu bot karena jalannya becek dan sulit untuk diakses ya, dan tidak ada listrik ya. Ya apalagi yang mempengaruhi kemiskinan ya. Nah kemiskinan itu mungkin ibu-ibu sudah pernah diberi ada yang memberi pengarahan tentang kemiskinan. Jadi kemiskinan itu ada yang bernama kemiskinan ekstrim. Nah kemiskinan ekstrim ini biasanya terjadi pada orang-orang yang tidak bisa bekerja ya. Contohnya orang-orang yang tidak bisa bekerja hidup sejahtera. Nah gitu ya, itu menjadi PR kita. Untuk Kota Tegal saya rasa nggak masalah lah, masih bisa masih terkendali ya, masih terkendali. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan iklim. Nah Indonesia ini kan iklimnya 4 musim. Kemudian rawan bencana. Nah itu juga mempengaruhi ketahanan pangan ya. Contohnya sekarang lagi musim hujan seperti ini, ada nggak banjir? Ada ya di daerah Margadana ya, di mana? Martoloyo sama sini Randon ya, biasanya kawasan lahan pertanian, infrastruktur, tingkat kemiskinan, perubahan iklim, dan manajemen sumber daya alam ya. Nah sekarang ibu-ibu ya sebagai kader-kader DPC Sri Kandi Pemuda Pancasila, coba mulai dari diri kita sendiri ya. Sudah tahu bahwa sekarang ini banyak keterbatasan lahan ya. Alangkah baiknya kalau kita di rumah menanam
menanam tanaman yang berterong, sehingga kita kalau mau masak tinggal metik, tinggal ngambil ya. Nah, kalau tangannya nggak ada bagaimana? Sekarang banyak cara ya. Pakai pot bisa, pakai apa namanya, hidroponik bisa ya. Cuman kita memang harus belajar ya. Nah, jadi alangkah sumber pangan kita nih sampai kapan gitu ya. Paling tidak kita, kalau sekarang kan tanaman hias ya, tanaman hias bagus juga, tetapi alangkah baiknya kalau ada tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan, misalnya ketela pohon ya, kemudian apa, terong, kangkung, kemangi, bayam, yang mudah-mudah yang memang kita butuhkan sehari-hari ya. Kalau padi agak sulit ya padi agak sulit, tetapi paling nggak ada karbohidratnya, ada apa namanya, kalau beberapa teman sejawat saya itu sudah mulai ke sana ya. Jadi mereka punya rumah tetapi pelihara ayam, apa namanya, ada ketela ya. Kalau lahannya nggak ada, ini yang menjadi apa namanya, yang menjadi PR kita. Bagaimana caranya? Pakai pot bisa nggak? Kalau saya pakai pot Bu di rumah ya, pakai pot, tetapi ya masih terbatas lah, masih terbatas. Misalnya timun, kemudian terong itu masih bisa ya. Tomat, tapi punya saya mati itu tomatnya. Saya juga lagi belajar. Tetapi pisang itu sudah berbuah ya, pisang, cabai itu kan paling nggak bumbu-bumbu itu kan sering kita pakai ya, bumbu-bumbu itu. Karena yang sering harganya naik itu bawang merah, cabai merah ya, cabai hijau juga ya. Itu dan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta semuanya memiliki peran yang penting. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah bekerja sendiri tidak bisa. Ya. Biasanya kita harus bersama-sama istilahnya apa ya? Jadi ada dunia usaha, pendidikan, pemerintah, ormas ya, organisasi masyarakat, yang satu lagi media, ya, pentahelix istilahnya. Jadi semuanya harus berperan supaya bekerja sama, tidak bisa sendiri. Sekarang tidak bisa, karena saya tidak bisa seperti itu. Kita harus bersama-sama bergotong-royong untuk bisa meningkatkan ketahanan pangan ini. Nah, mudah-mudahan melalui upaya kolektif ini kita dapat mencapai ketahanan pangan yang lebih baik ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Ya, silakan. Apa perbedaan dari formalin dan borax? Terus apa bahayanya itu, apakah sama atau berbeda? Pertanyaannya cukup bagus ya. Apa bedanya formalin sama borax ya? Kalau formalin itu untuk mengawetkan, fungsi utamanya mengawetkan mayat biasanya ya, mengawetkan mayat. Jadi kalau orang yang non muslim ya, kalau yang non muslim kan biasanya dimakamkannya sudah beberapa hari, nah itu biasanya disuntik formalin atau untuk praktikum. Tetapi kalau sekarang masih kalau fakultas kedokteran praktikumnya pakai formalin ya. Jadi itu, jadi untuk mengawetkan. Nah, makanya pedagang-pedagang itu supaya makanannya awet dikasih dicampur formalin. Contohnya itu biasanya kita ikan asin itu yang paling sering ya. Cumi itu saya pernah ketemu cumi, ketemu formalin ya. Kemudian kolang kaling itu juga kadang-kadang ya, hati-hati. Pokoknya kalau kita harus teliti. Kalau keras ya, keras itu di jangan-jangan mengandung formalin ya. Karena memang keras ininya, teksturnya ya, teksturnya. Kalau borax itu biasanya digunakan pada kerupuk atau nasi
nasi yang sudah nggak habis ya, maksudnya sisa itu kan dijemur. Nah itu ditambahin lem supaya apa ya, mengawetkan juga, supaya nggak jamuran kan gitu. Terus di PP di atas genteng kalau zaman dulu itu seperti itu. Nah nanti baru digoreng gitu ya, gitu ya. Itu sama-sama sebetulnya. Nah dua-duanya juga sangat berbahaya untuk bisa memicu terjadinya kanker ya, makanya harus bijak dalam memilih. Makanya kalau tim keamanan pangan kalau pergi ke mall atau ke pasar yang diambil sampelnya pasti itu ya, pupuk, ikan asin, mie, bakso ya, tahu. Biasanya ditumbuk dulu, itu kerupuk ditumbuk dulu, terus nanti dikasih bahan minyak, nanti ketahuan mana mengandung apa. Termasuk yang mengandung bahan pewarna kain, ya, bahan pewarna kain, namanya bahan pewarna kain kok buat makan, ya, tentu saja bisa merusak ginjal, ya. Jadi kalau mau makanannya berwarna-warni, pakailah bahan-bahan alami. Misalnya kalau warna hijau pakai pandan, kan gitu. Kalau warnanya merah mau pakai warna kan gitu. Kalau warna pakai wortel bisa juga ya, atau pakai apa ya, warnanya kuning pakai kunyit kan seperti itu ya. Jadi sekarang sudah lumayan lah, sudah baik, kita selalu memberikan edukasi pada pengusaha industri rumah tangga, terutama yang bergerak dalam bidang makanan. Termasuk cara mengemasnya. Mengemasnya itu tidak boleh pakai strapless, karena strapless kadang-kadang bisa masuk ke makan, ya itu. Jadi kalau saya memberikan penggunaan dalam rumah itu, kalau bungkus ya pakailah roti atau pakai apalah yang mudah, atau seperti ini tetapi bisa disebutkan ya, jadi tidak pakai strapless, karena kalau strapless kadang-kadang kemakan, kalau kemakan juga bahaya, kalau nanti masuk ke usus bisa berbahaya kalau itu nanti layang ya. Jadi itu, begitu juga cara pengolahannya ya, begitu juga cara penyimpanannya ya. Penyimpanan kadang-kadang sangat penting, itu harus sepele tapi sangat penting ya. Kadang-kadang ibu-ibu belanja sekalian aja untuk seminggu, tapi nanti yang diambil yang paling depan. Padahal cara menyimpannya harusnya first in first out lah. Jadi yang datang duluan itu yang diambil duluan, yang diolah duluan. Jangan kadang-kadang numpuk ya, belanja numpuk sehingga yang diambil harus yang paling depan. Nah yang itu lama-lama ada luansa. Jadi itu hal-hal yang mungkin tidak kita sadari, tapi itu banyak terjadi, sering terjadi ya. Nah mudah-mudahan nanti dengan adanya materi seperti ini bisa menyelamatkan, bisa menularkan pada ibu-ibu yang lain, dan sehingga keamanan pangan kita juga bisa lebih terjamin, lebih meningkat ya. Ada lagi ibu-ibu? Saya silakan. Ibu yang itu dulu. Silakan. Habis itu Bu. Iya. Biasanya di buah, terutama buah apel ya Bu, itu kan biasanya ada lilin. Apakah itu harus dikerok dulu, ataukah kita cuci kemudian potong-potong kita makan? Karena di buah apel itu kan sangat bagus di kulitnya. Saya lihat begitu ya Bu. Saya mau tanya, bagaimana caranya memakan apel dengan benar? Maksud saya, apakah itu harus dikupas? Apakah harus dihilangkan lilinnya? Yang kedua, buah itu kan ada yang diolah, misalnya jadi manisan, gitu ya. Kan banyak kalau kita ke Cianjur biasanya itu banyak buah yang dibuat ada manisan, gitu ya. Seperti ini, apakah tetap sehat atau tidak? Apakah itu masih mengandung buah
terutama vitamin C atau tidak itu. Makasih. Satu lagi, Mas. Ya. Varian itu kan terutama akan mengakibatkan penyakit kanker. Sebelumnya mohon maaf sekali lagi, apakah hanya berdampak pada penyakit kanker saja ataupun bisa menyebabkan ke organ-organ tubuh yang lain dong? Atau nembak-nuwun? Baik, terima kasih pertanyaannya bagus-bagus. Ibu siapa ya tadi? Ini untuk apel, contohnya buah-buahan memang sekarang kan banyak yang impor ya. Kalau impor kan berarti perjalanannya saja memang lama. Jadi mereka membuat suatu bagaimana caranya supaya buah itu sampai di tempat membeli itu masih segar ya. Memang betul tadi yang disampaikan ini bahwa sekarang banyak yang ngambilin ya. Itu kalau saya sih biasanya makan apa itu pas ya. Jadi kalau ada beberapa cara katanya untuk menghilangkan ininya, tapi kalau saya kok nggak yakin ya. Jadi nggak pede, jadi tetap dibuka. Terus katanya buah apel juga kulitnya sangat bagus sekali buah kesehatan dan kulit ya. Tapi kalau yang apel yang tidak ada macam-macam juga banyak buah-buahan yang mengandung pestisida ya. Jadi memang kalau sayuran termasuk ya. Jadi kalau mau makan memang harus dicuci bersih ya. Dicuci bersih kan ada cara-caranya ya. Seperti kangkung lah. Kangkung itu kan ibu-ibu, kangkung itu vitaminnya di mana? Di tempat potong ya. Nah, berarti cucinya kangkung banyak itu cucinya harus berkali-kali. Ya, 3 kali terus katanya harus dicuci di air yang mengalir ya dok? Iya, harus dicuci di air yang mengalir ya. Jadi cucinya harus berkali-kali. Nah, kalau kadang-kadang kalau kita sendiri yang mengerjakan bisa, tapi kalau ART itu kadang-kadang harus kita ajari ya. Kita ajari jadi bagaimana caranya mencuci bayam, mencuci kangkung harus bersih. Jadi harus berkali-kali. Baru nanti dipetik, maksudnya dipetikin sebelum dipetik itu ya, sayur buah sama ya itu karena satu mengandung pestisida jadi kemudian supaya hilang, kemudian yang kedua juga di tempat itu kan suhunya di tempat-tempat yang ya jadi harus buah. Terus gini loh dok, katanya kalau dibitikin dulu kan vitaminnya hilang. Pada getah-getah tersebut ada mengandung banyak vitamin. Apakah betul dok? Getah, kangkung, bayam dan lain sebagainya itu mengandung banyak vitamin. Saya rasa kalau kangkung dari getahnya ya, tidak ada getahnya, tetapi ada. Tetapi gini maksudnya memasaknya itu harus jangan matang sekali. Ya kalau matang sekali nanti warna hijaunya juga menjadi Layu ya. Itu juga kandungan vitaminnya akan berkurang ya. Mungkin harus apa ya? Harus berapa menit gitu loh ya. intinya setengah matang ya dok? Masih keras-keras ya? Enak itu manis ya. Ya, tapi bagi bikinnya yang masih blender. Lalu ini tadi pertanyaannya, apakah bahan-bahan pengawet, formalin, borax, kemudian pewarna pakaian, pewarna tekstil yang dimasukkan ke dalam makanan bisa menyebabkan selain kanker? Bisa, terutama apa? Ginjal, ya. Begitu juga manisan tadi, manisan kalau kebanyakan itu kan sudah banyak pengawetnya itu bisa terjadi juga ya. Makanya sekarang banyak anak-anak yang masih muda sudah sakit cuci darah ya, masih SMA sudah cuci darah karena apa? Karena sering minum minuman yang kemasan ya. Nah itu kan kasihan ya. Harusnya minuman yang fresh lah. Kalau saya sukanya yang fresh ya. Yang fresh itu maksudnya mendadak teh panas bikin sendiri ya, mendadak ya, jangan yang kemasan apalagi manisan yang apalagi itu teh kayak jumbo ya kalau sekali-sekali boleh lah, tapi kalau terus-terusan nah itu harus ada penyuluhan pada pengusaha manisan ya, bagaimana cara membuat manisan
nggak boleh jualan manisan, nggak boleh seperti itu karena mereka juga butuh pemasukan, butuh. Tetapi kita bina bagaimana caranya membuat manisan yang sehat. Begitu juga saya lihat di terminal kan di stopan itu banyak yang jualan apa namanya tahu goreng atau apa dalam keadaan terbuka. Nah itu bukan mereka tidak boleh berjualan, tetapi kita beri penyuluhan. Nah itulah tugas kita, maksudnya tugas kita semua untuk memberikan penyuluhan seperti itu. Karena nggak bisa pemerintah nggak bisa sendiri ke ini ya ke pegang ya kalau sendiri nggak pegang. Paling enggak nanti sekian diri saja bisa membuat sesuatu lah ya yang bermanfaat untuk masyarakat, terutama di ketahanan pangan ini ya. Ada lagi ibu-ibu? Ya silakan. Ada lagi? Cukup ya? Cukup lah, ini sudah sore. Mohon izin filenya ya Bu. Oh iya, nanti saya kirim ya. Untuk saya kirim ke ini ke grup ya. Nanti saya kirim. Ya. Baik, saya akhiri dengan pantun ya. Di belakang rumah berkolam ikan. Banyak juga terdapat lokan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Sri Primawati Indaswari SP KKM MH yang telah memberikan materi yang luar biasa. Sekali lagi kita kasih applause buat Bu Dr. Prima. Acara selanjutnya doa dan penutup akan dipimpin oleh Ibu Hajah Umi Nur Saadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya Bu. Nggak salam merdeka nggak usah ya. Langsung doaku the point saja ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi'in kafi'un masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa pendahulu kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin kami, dosa muslimin wal muslimat, dan dosa mukminin wal mukminat. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami pemuda Pancasila Kota Tegal bermunajat kepadamu ya Allah. Lindungilah kami dari segala apa yang akan merusakkan diri kami, dari apa yang akan memberikan sakit diri kami, dari apa yang akan menimpakan musibah pada diri kami, keluarga kami, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah derajat dan martabat Sri Kandi Pemuda Pancasila untuk senantiasa mengibarkan bendera-bendera kebaikan dan kebaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami berserah diri, kepadamu kami menyembah, dan kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ialah jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, dan bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai.
dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa dzawil huquqi alaina wa liman ajra hadza khairan fi hadhihi sa'a wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa qadiyal hajat wa qadiyal hajat wa ghafirud dzunub wal khati'at ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Umi Hajah Musaadah atas doa yang dipimpin. Semoga doa yang dipanjatkan membawa berkah dan kebaikan pada kita semua. Demikian sekian acara sore ini, alhamdulillah akan berjalan dengan lancar. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Sekali lagi saya minta maaf. Kesalahan datang dari diri saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah dari saya. Ini hadiah. Ini apa? Musim-musim pakai keset kan harap. Terima kasih. Untuk yang kedua, Ibu Ernawati, Erna Ningsih, salam hajah nanti ya Allah, monggo. Ini nanti kita bareng-bareng ke rumah Mbak Erna ya, mendoakan kelancaran ibadah hajinya. Itu aja. Ya, terima kasih. Yang ketiga, Ibu Masliha. Ibu Masliha. Yang keempat, Ibu Fatimah Niki. Cuma 4 kok. Ya, untuk kehadiran ya. Berarti bulan depan harus ganti orang ke bulan ini. Ya, terima kasih. Untuk door prize dari Ibu Sek Mbak Murdiatun ada 12 gelas untuk ngopi-ngopi. Bisa panas terus. Enggak, bukan enggak. Nomor 4 Mbak Niki nggak dapat. Sudah dapat. Nomor 12 Ibu Hajah Umi Nur Saadah. Nomor 28 Ibu Fadilah. Nomor 27 Ibu Yuni. Ketua Unidad Jawa Barat Bapak Cangkir.
Nah, ini ada nomor 13 Pak Martina Bapak. Ya, monggo. Nomor 6 Ibu Yuni Esmutami. Tapi saya tak minta karena ada pesanan dari Mbak Murti. Beliau sakit karena mengantar suaminya Mbak Murti ke Semarang. Boleh ya, ikhlas ya. Nanti saya mau tak kasihkan ke Mbak Murti. Alhamdulillah, barakallah, ini ke Mbak Murti. Ya, nomor 26 Bapak ya yang merasa ya, Ibu Susianti. Monggo Ibu, ini ya boleh ya Bapak terus ini. Cantik, makasih ya Mbak. Nomor 9 Ibu Sugiarti. Ya, ya. Nomor 17 Ibu Novi. Ibu Novi. Nomor 14 Ibu Jelita Bidul. Ibu siapa Bidul? Terima kasih Mbak Sadia. Terima kasih Mbak Murdiato di sana juga. Terima kasih Mbak Murdiatur. Nomor 11 Ibu Nesti. Nesti, ya. Dapat kopi-kopi terakhir. Monggo siapa yang nanti ada dompet di rumah tidak dipakai bisa dibawa ke sini ya. Bersih-bersih yang lainnya. Nomor 21 yang merasa 21 siapa ya? Mbak Dewi. Oh. Ya, kasih. Ya, nomor 15 ayo siapa? Ya, Ibu Siti Sundari. Mbak, nanti kalau mau daftar pendidikan apa ya di lalu Mbak ya. Belum dipanggil tidak tahu kok. Ya, nomor 19 yang merasa 19 kesini. Aku nggak usah ngomong yang 19. Halo, halo, Mbak Ania Suti. Ya, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Murdiatur tadi Surpres sudah 12 kita sampaikan kepada anggota kita di pembicaraan kita. Merdeka! Pancasila! 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 Kalian tersebut selalu kita pertahankan. Terima kasih.